Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membuat bagaimana cara teks di slideshow keluar satu persatu. Dan ini perlu dipahami kalau filenya nanti bukan jadi PowerPoint atau PPT lagi, tapi akan jadi file video. Dan kita akan bahas juga bagaimana teknis perekaman audionya juga. Audionya di PPT kita. Oke, kita langsung saja kita buat proyek baru biar mudah. Kita buat desain aja. Buat desain presentasi. Yes, ini. Kita akan membuat template-nya terlebih dahulu. Template-nya kita pakai yang ini aja untuk sebagai contoh. Nah, di sini saya telah membuat sebuah teks. Nanti buat di sini kita akan bahas tentang kamera misal. Oke, kita akan membahas tentang triangle exposure. Kecil dahulu. Triangle exposure. Kita boleh menulisnya semua. Nanti editingnya kita akan hapus satu persatu biar mempermudah kita. Saya sudah membuat teksnya terlebih dahulu. Oke, ini sebagai contoh saja. Itu saja. Oke. Saya duplikat keduanya. Kemudian bab yang kedua di sini subbabnya adalah shutter speed. Kemudian saya isi penjelasannya. Satu lagi. Yang terakhir adalah ISO. Kemudian saya sudah membuat penjelasannya juga. Ini sebagai contoh. Nah, ini kita ganti dulu. Fotografi. Halaman 1 misalnya. Atau nggak usah Nah, ini adalah keseluruhan dari sebenarnya satu slide. Kemudian saya akan mengcopy file ini. Dengan cara boleh diklik di sini, duplikat satu halaman. Nah, ini ada halaman yang sama. Kemudian saya duplikat lagi satu halaman. Oke, yang pertama berarti ingat jangan dikasih animasi dulu. Jangan dikasih animasi dulu. Untuk yang pertama muncul, kita akan memunculkan triangle exposure. Berarti kita boleh hapus semuanya. Kecuali di triangle exposure. Untuk slide yang kedua, yang muncul adalah aperture atau diafragma. Berarti yang kita hapus adalah semuanya. Di slide yang ketiga ini jangan dihapus dulu, kita duplikat lagi. Duplikat satu halaman. Atau bisa dengan Ctrl D. Nah, menduplikat banyak sekali halaman. Di slide yang kedua ini, di slide yang ketiga, berarti penjelasannya aperture. Kita delete aja semuanya. Kemudian di slide yang keempat adalah shutter speed. Kemudian di slide yang kelima adalah
pembahasannya shutter speed. Di slide yang ke-6 adalah munculnya ISO. Di slide yang ke-7 adalah penjelasan ISO. Cukup di sini, berarti yang ke-8 ini kita hapus. Oke. Yang pertama kita akan memberikan animasi di triangle exposure. Kita bisa kasih animasi, kemudian kita boleh memberikan yang kesukaan kita. Nah, misalnya ini. Nah, ini jangan dianimasikan di keduanya, tapi saat masuk saja. Saat masuk saja, karena nanti endingnya kita akan ending di paling belakang ini. Oke. Saat masuk, kemudian di yang kedua, ini masuknya aperture. Nah, ini dikasih animasi juga. Misal ini saat masuk juga. Kecepatannya boleh dikurangi atau ditambah, terserah. Kemudian yang ketiga adalah munculnya ini. Munculnya ini kita berikan animasi. Animasi, kecepatannya kita kurangi, tidak masalah. Yang keempat, shutter speed. Munculnya shutter speed. Oke, misalnya animasinya seperti itu. Yang kelima, ini adalah penjelasan shutter speed. Kita berikan animasi. Oke. Yang keenam, munculnya ISO. Kita berikan animasi. Yang ketujuh, munculnya ini. Kita berikan animasi luncur misalnya. Nah, ini boleh saat masuk dan saat keluar. Boleh saat masuk dan saat keluar, atau pilih keduanya, karena nanti ini adalah bagian yang paling akhir. Ini kalau kita menjelaskan dalam satu slide ini. Kalau kita membuat banyak sekali, ini juga boleh dibuat duanya, masuk dan saat keluar. Nah, yang lainnya pun ini kita boleh kasih animasi, tetapi harus di saat keluar. Nah, ini juga kita boleh kasih animasi saat keluar. Ini, misal kita kasih animasi ini saat keluar. Dan triangle exposure, kasih animasi bergulung misalnya saat keluar. Oke, kita coba. Kemudian setelah itu nanti akan muncul. Kita kasih dulu, coba kita lihat. Nah, ini akan muncul, kemudian perpindahan slide-nya tidak usah diberi animasi. Nah, ini akan muncul satu persatu. Nanti kita akan atur durasinya satu persatu. Karena misalnya terlalu lama atau terlalu cepat, kita bisa atur durasinya. Misal di slide pertama, triangle exposure. Kemudian di aperture atau diafragma ini terlalu lama, kita bisa persempit di sini. Di durasi ya, di durasi nanti ada pembagian durasinya. Oke, ini bisa muncul satu persatu. Sekarang bagaimanakah menambahkan audio? Nah, itu kita bisa menggunakan cara berikut ini. Yang pertama, kita aktifkan dulu yang mana yang akan diberi audio. Misalnya yang pertama ini. Kita klik di file yang pertama, kemudian kita bisa klik di unggahan, kemudian kita klik di audio, atau di video atau di gambar, terserah. Kemudian kita pilih rekam diri. Nah, di menu ini belum ada atau belum tersedia di HP. Saya sempat ternyata belum muncul. Nah, rekam diri, kita klik. Di sini akan ada dua. Yang satu itu kamera, yang satunya tadi audio. Yang satunya kamera, yang satu audio. Nah, kamera ini tidak saya aktifkan. Kita rekam saja yang seperti ini. Kemudian kita bisa menjelaskannya. Akan ada hitungan. Kita mulai. Kali ini kita akan membahas tentang triangle exposure. Klik selesai. Kemudian kita bisa berlanjut yang kedua. Yang kedua. Ya ini. Kemudian kita rekam. Pertama, yaitu aperture atau diafragma. Kita klik selesai lagi. Ini sudah ada dua video. Triangle exposure, kemudian aperture, diafragma. Kemudian yang ini adalah penjelasan dari aperture atau diafragma. Kita mulai rekam. Diafragma
adalah lubang yang ada di dalam lensa. Semakin rendah nomor aperture, semakin lebar pula bukaan lensa. Nah, ini berbanding terbalik. Kalau nomornya semakin tinggi, berarti lebarnya bukaan lensanya itu akan semakin sempit. Sehingga cahaya yang masuk akan lebih terang. Nah, kemudian next saja. Ini sudah ada tandanya, ada video rekam di sini, rekam di sini, rekam di sini. Nah, yang ini munculnya shutter speed. Kemudian, belum. Kemudian selanjutnya adalah shutter speed. Nah, next di sampingnya kita mulai rekam. Shutter speed sendiri adalah lamanya waktu untuk shutter atau ranah terbuka pada kamera, atau bisa juga diartikan sebagai lamanya sensor pada kamera melihat dan menangkap objek yang ada di foto. Klik selesai, kemudian kita next di selanjutnya. Dan elemen yang terakhir adalah ISO. Kita mulai rekam. ISO adalah kemampuan kamera atau tingkat sensitivitas sensor kamera terhadap jumlah cahaya. Nah, selesai semua, kemudian kita klik simpan dan keluar. Oke, ini baru proses penguploadan di masing-masing tempatnya. Nanti ketika kita sudah menambahkan audio dan ternyata PPT kita itu masih terlalu panjang, audionya kita akan berulang dan berulang. Nanti kita bisa persempit. Tapi kalau PPT kita terlalu pendek, audionya panjang, kemungkinan PPT kita akan tertarik. Nah, permasalahan selanjutnya adalah munculnya gambar video kita. Ini sebenarnya kamera kita. Karena saya tidak mengaktifkannya, maka gambarnya seperti ini. Nah, ini bisa kita sembunyikan itu dengan cara transparansinya kita turunkan sehingga hilang. Coba kita naikkan dulu, kemudian kita coba play. Kali ini kita akan membahas tentang triangle exposure. Klik. Nah, ini bisa kita, karena terlalu lama, bisa kita tarik ke belakang. Tarik ke belakang. Kita coba di sini. Pertama, yaitu aperture atau diafragma. Nah, ini juga masih kurang ke belakang sedikit. Oke. Kemudian kita cek, diafragma adalah lubang yang ada di dalam lensa. Oke. Kemudian kita sampai belakang kita juga hilang. Kemudian selanjutnya adalah shutter speed. Kita bisa turunkan. Oke. Kita akan menghapus videonya ini satu-satu. Oh, sorry, bukan di animasi tapi di transparansi. Kita kosongkan transparansinya, kita klik aktifkan transparansinya, kita kosongkan satu persatu. Agar tidak bingung, durasinya ini saya matikan dahulu. Oke. Selanjutnya bisa kita bagikan, kemudian kita unduh dengan file jangan PDF tapi video MP3 aja. Semua 7 halaman nanti akan menjadi keseluruhan video. Keseluruhan menjadi video. Unduh. Sambil menunggu ini memproses, kita skip videonya. Ini sudah muncul dialog box-nya.
Kita save aja, saya taruh di picture. Save, kemudian sudah selesai, saya tampilkan di file explorer. Nah, oke. Kamera sekarang kita coba cek. Kali ini kita akan membahas tentang triangle exposure. Pertama, yaitu aperture atau diafragma. Diafragma adalah lubang yang ada di dalam lensa. Ini tidak akan berubah ketika slide-nya berganti, teksnya berganti, karena kita hanya mengaktifkan di awal saja. Tapi ketika di akhir, pas penjelasan ISO ini muncul, maka semuanya nanti ketika nutup ini akan menghilang. Kita coba lihat apakah berhasil jumlah cahaya. Nah, kali ini kita akan menghilang. Jadi di terakhir tadi menghilang satu persatu karena kita mengaktifkan yang lain. Tadi kan kita mengaktifkan penjelasan ISO di keduanya. Jadi awalnya itu pakai transisi, pakai animasi, endingnya juga pakai animasi. Tapi yang lain di ISO dan penjelasan shutter speednya, aperture dan penjelasannya, dan triangle exposure kita hanya mengaktifkan di akhir saja ketika di slide penjelasan ISO. Oke. Cukup sekian video kali ini, semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.